Sobat MBKM UPU, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Halo Sobat MBKM UPU, kita kembali lagi ke program acara Sobat MBKM UPU. Nah, di episode yang kali ini kita bakal ngebahas seputar MDPT, seperti yang udah kita janjiin di episode yang sebelumnya. Nah, apa sih MDPT itu bakalan kita jelasin dari sepanjang episode kali ini. Nah, sebelum masuk ke acara, aku mau perkenalan diri dulu. Halo Sobat MBKM UPU, kenalin aku Meisita Purba. Dan tentunya aku nggak sendirian di sini. Aku tetap ditemenin sama pria tampan nan rupawan. Siapa lagi kalau bukan Bang Diki? Iya, halo Sobat MBKM UPU. Halo Mi. Halo Bang. Ya, jadi nggak kerasa nih kita sudah sampai di episode kelima. Iya, benar banget. Yang pada saat episode pertama, kedua, ketiga, keempat kita banyak berfokus kepada mahasiswa ya. Yaps. Dan kali ini kita berfokusnya kepada dosen. Wow, 4 episode kepada mahasiswa dan ternyata ada 1 episode spesial untuk dosen ya. Yes, gitu ya. Nah, jadi di program kali ini merupakan program MDPT namanya, Magang Dosen Perguruan Tinggi. Wow. Nah, ini sebenarnya masih align, masih dalam sakupan MBKM, karena kalau kemarin itu mahasiswa yang berkegiatan keluar kampus. Bener. Kali ini dosen yang berkegiatan di luar kampus gitu. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian juga, kita tidak berdua saja, kita membawa teman-teman dari alumni MDPT. Jadi ada 2 alumni yang ditugaskan. Lagi dan lagi ya, kedatangan tamu spesial. Supaya lebih rame gitu. Bener ya. banget. Oke, boleh mungkin mengenalkan diri terlebih dahulu nih, silakan. Halo, saya Jane Anopreni. Saya dari dosen di teknik industri, biasanya mengajarnya kimia industri. Oke, hai, saya Rizky Maulida, dosen sistem informasi. Mata kuliah ampu saya adalah fisika. Oke, yang satu kimia dan satu fisika. Ngeri ya, ini iya. Mata kuliah yang cukup. Aduh. Sebenarnya jujur kalau dari SMK itu mata kuliah yang dihindarkan Ngeri, adalah ya kan? fisika dan kimia. Agak gimana gitu ya. Rumit ya kan? Iya, tapi nggak rumit apa. sekali. Karena kebetulan ibu-ibu kita ini yang lolos dalam program MDPT, kita pengen tahu nih, menurut Bu Jin sendiri, kira-kira program MDPT ini esensinya ngapain aja sih sebenarnya? Sesuai dengan namanya ya, namanya Magang Dosen Perguruan Tinggi. Jadi di sana itu kita belajar untuk bagaimana menjadi dosen yang sesungguhnya, bagaimana mengajarnya, kemudian melakukan penelitian, pengabdian, dan semuanya itu kan kita nggak bisa sendirian melakukannya. Jadi perlu ada kolaborasi. Nah, bagaimana kita dapatkan pengalaman itu, kita bisa belajar dengan perguruan tinggi yang lebih unggul dari kita. Oke, tadi itu kan udah dijelasin ya seputar tentang program MDPT itu gimana. Nah, kira-kira nih untuk persyaratannya sendiri ya, apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin mengikuti program MDPT? Kalau persyaratannya itu sebenarnya kita cuma disuruh buat esai. Nah, esai itu temanya itu diberikan oleh si penyelenggara gitu. Selebihnya kita ya hanya seleksi secara administrasi seperti surat rekomendasi, surat sehat gitu. Paling simpel sih di antara kegiatan MBKM yang melibatkan dosen paling simpel sebenarnya MDPT. Jadi nggak gitu. terlalu rumit ya untuk mengikuti Tidak rumit. program ini? Tidak rumit. Esainya itu tentang motivasi sebenarnya, motivasi dan tindak lanjut kenapa ikut program ini. Oke, jadi tetap kepada niat ya. Iya. Emang bener-bener niat, bukan asal-asal. Niat dan komitmen ya, Iya. Boy. Nanti kan cuma asal-asal mau ikut-ikut doang ya kan, tapi nggak ada niatnya sama sekali. Bener sekali. Nah, ketika nih pastinya diberitahu udah lolos gitu ke perguruan tinggi masing-masing lah gitu kan. Apa sih yang dirasakan gitu, apalagi kalau misalnya kayak kampus yang kita daftarin itu dulunya pernah pengen kita belajar di sana gitu pastinya, cuman karena nggak dapet ya ini dicoba gitu kan untuk datang ke universitas tersebut gitu. Pastinya bangga, kemudian senang udah bisa ditentuin di sana. Apalagi kita sebenarnya nggak milih kan universitas mana, tapi tiba-tiba ditempatkan di situ, suatu kebanggaan lah untuk diri sendiri. Jadi saya penasaran. Kalau boleh tahu, Bu Jen ditempatkan di mana? Oh, ITB. Oh, pantes. Tadi kok ada Institut lain ya, Teknologi kan? Bandung gitu. Ah. Apakah berasal dari sana? Ternyata dari sana, dari program ini gitu ya. Kalau Ibu Rizky? Kalau saya di Jakarta, Universitas Gajah Mada. Tapi di sini nggak ada bikin sih simbolnya, lebih ke yang menaungi kami kemarin itu nama institusinya itu PIKA gitu. Nah, kami lebih dipegang sama PIKA gitu. UGM-nya ya? PIKA UGM. Makanya di sini dibikin nama PIKA UGM.
Ternyata universitas yang luar biasa ya, luar biasa terkenalnya di Indonesia. Benar-benar sekali. Nah, ketika di sana nih, ketika kayak tadi di ITB, di UGM kan, selama program itu sendiri, apa aja sih yang ngapain aja sih gitu yang di sana, ngapain aja, apa yang dilakuin gitu? Belajar, dikasih kesempatan untuk belajar tentang pengajaran itu mulai dari yang paling kecil ya, tentang kurikulumnya bagaimana, kemudian dikasih kesempatan untuk sit in juga, melihat dosen di sana mengajar bagaimana, kemudian mahasiswanya belajar di sana juga bagaimana, kita lihat semuanya. Kemudian pengaturannya ya, administrasi untuk pengelolaan kampus lah. Selain itu ada pembuatan proposal pengabdian dan penelitian, semuanya diatur di situ. Ya, selain untuk belajar, kita juga dikasih refreshing juga lah, bagaimana belajar tentang kebudayaan di tempat itu, dan gak hanya di situ saja, tapi dari teman-teman yang lain, peserta-peserta yang lainnya juga, kita belajar banyak dari mereka. Jadi wawasan pastinya bertambah. Gitu. Ternyata sangat mirip dengan program PMM ya. Iya sih. Cuman kalau PMM mode mahasiswa, ini mode kalau dosen. ini mode dosen gitu ya. Kalau dari experience-nya Bu Rizky gimana? Kalau di UGM itu memang kami itu kebetulan sebenarnya secara garis besar itu sama. Ada sit in di kelas, kami juga dipertemukan sama beberapa narasumber yang luar biasa gitu kan. Kami juga diajari bagaimana pengelolaan kampus gitu. Kebetulan saya di UGM itu ada kami itu dikirim ke prodi masing-masing. Nah, di prodi itu kami di situ belajar bagaimana mengelola sebuah prodi, ya misalnya MBKM nih ya. Misalnya bagaimana ya mereka merealisasikan MBKM di prodi tersebut gitu. Bagaimana mengkonversi SKS-nya gitu. Nah, lagi tambah plusnya adalah kita di situ bisa membangun relasi atau link sehingga kita bisa mendapatkan apa ya namanya, kalau S3 itu apa ya Bu Jen ya? Rekomendasi? Bisa rekomendasi untuk kita dapat promotor di S3. Jadi kalau kita mendaftar S3 di LPDP, itu kan ada surat rekomendasi. Benar. Ketika yang membuat surat rekomendasi itu adalah promotor yang sudah kenal langsung, itu pertimbangan berat ternyata untuk kita lulus atau lolos mendapatkan pendanaan studi. Nah, itu juga saya dapat ketika saya di UGM. Nah, kalau butuh trik dan tips itu di sana kami dapat gitu. Berarti artinya di sana memang banyak belajar lebih ke manajemen kampusnya gimana, kita bisa tiru dan contoh dari kampus yang memang udah unggul gitu ya. Benar gitu. Kayaknya harus saya coba sih. Kayaknya harus saya nih yang kesana. Iya. Kayaknya bukan ibu-ibu ya, kayaknya harus saya ini. Harus saya. Bukan hanya mendampingi mahasiswa dan para dosen yang kesana, tapi ternyata beliau sendiri ya. mau ikut gitu loh, karena sudah tertarik banget ini sepertinya mendengar. Ya di alam. Mengurus orang diri sendiri belum diurus. Waduh, gawat. Nah, tadi kan udah banyak kan ngomongin soal kayak ini di sana gini gitu. Setelah semua yang dilakuin di sana gitu, hal apa sih yang paling menarik, yang paling seru gitu? Kayak bagian apa sih yang kayaknya ini nih momen paling seru gitu? Momen yang paling seru di sana, sebenarnya kalau menurut saya pribadi semuanya seru ya, karena punya pengalaman tersendiri. Kalau misalnya belajar untuk mengajar dikasih tahu, penelitian dikasih tahu, pengabdian dikasih tahu, untuk melanjutkan studi juga dikasih tahu. Tapi dari keseluruhannya yang pastinya punya keluarga baru di sana. Itu yang paling seru. Kemudian apa lagi ya? Keluarga dapat dari berbagai tempat juga ya kan pastinya. Sebagai kampus ya. Jalan-jalannya tentu. Dan boleh saya tambahin ya Bu Jen, kan ternyata ketika kita disatukan dengan kondisi beragam, ada yang dari bahkan paling barat sampai paling timur, ada satu yang paling khas kalau di tempat saya. Apa? Ketika kita harus memahami bahasa mereka yang tidak sama dengan kita gitu. Itu yang paling penting. Wah, jadi ya dalam komunikasi itu kita tuh harus ada roaming. Kenapa roaming? Karena dia harus mencerna apa ya maksudnya gitu. Dan ternyata di antara semua daerah, Medan adalah bahasa yang paling berbeda ya, di antara beberapa gitu ya. Itu sangat agak lain ya. Sangat berbeda. Agak lain gitu.
AKM Lain karena ya. ini contoh satu ya. Kalau kita di Medan itu galon itu selain bisa mengisi ulang air, nah kita juga bisa minyak gitu. Nah kalau orang timur, orang Jawa mau manapun mereka bilangnya itu adalah Pertamina. Kalau kita bilangnya galon. Nah Ini kayaknya harus harus di komen bahasa-bahasa Medan yang kalian tahu. Karena sangat rumit ya kalau misalnya kita keluar kota dan berpikir, galon di mana? Yang ditunjukin tukang galon ternyata. Iya. Benar. Pertamina ya. Pertamina, iya benar. Enggak, tapi memang ada jalan-jalannya juga ya setiap Sabtu Minggu. Memang ada, Luar memang. biasa. Dan Itu itu diselenggarain kampus. Dari Kampus. Dan kita keluar dana nggak? enggak, kita enggak keluar dana. Harus ikut sih saya. Harus. Paling tidak kegiatan Nggak Sabtu bisa, Minggunya. harus ikut. Oke, ini udah 100% Jalan. ini. Siapin untuk jalan. Jalan ya. Iya. Siap Jalan jalan kaki siap. gitu ya. Iya, benar. Kalau kita jarang kan. Berarti memang harus satu juga yang berjiwa muda. Ya tapi nggak apa-apa kalau umur tua tapi jiwa muda itu tetap nggak apa-apa ya kan, nggak masalah. Ada batasan usia 40 tahun untuk mengikutinya. Bapak 39. Saya masih Termasuk muda. 20 tahun. Saya masih 20 tahun teman-temannya, jadi nggak khawatir. Kalau dong. misalnya Bang Diki 20 tahun berarti saya 15 tahun. Oke nih, saya penasaran juga nih. Kemarin ternyata ketika lolos, terus ngajar di kampus gimana? Kemarin itu saya online ya. Dapat online? Dapat online. Nah, memang kampus itu luar biasa sangat membantu gitu dalam prosedur administrasi pengajaran itu kami dibantu dengan proses pembelajaran online. Kemudian, nah siapakah yang berjasa? Ya Pak Diki juga. Wah. Ternyata tidak dari mahasiswa dosen lagi yang berjasa adalah Bang Diki. Dan kayaknya harus saya yang keluar dari kampus ya sekali ya. sekali. Bisa ya Pak ya. Tolong dulu ini ya, diatur dulu ya teman-teman. Jangan dong. Tapi nanti kalau misalnya Bang Oke. Diki pergi, siapa yang mengayomi teman-teman mahasiswa? Dari, lain? nanti kita ngayominya secara dari. Oke. Gitu. Nah oke, kalau misalnya tadi kan kita udah panjang banget ya cerita ya. Kira-kira nih menurut tadi Bu Zain dan Bu Rizky, kira-kira program MDPT ini sendiri rekomendasi nggak sih? Maksudnya wajib nggak sih untuk diikutin para, kalau ini kan tuh dosen ya, berarti untuk para dosen di Universitas Potensi Utama. Sangat rekomendasi 10/10. Wah. Kayak rating nonton film ya. Rating nonton film. bener banget. 10/10 luar biasa sih. Karena ini program yang sangat menguntungkan dan bisa membuat diri sendiri berkembang gitu Nah ya. benar, kalau saya sendiri menyebutkan MDPT sendiri itu adalah kegiatan yang all in one. Jadi all in one itu gimana kita dapat ilmunya, kita dapat pengalamannya, kita dapat linknya, kita juga dapat jalan-jalannya. Jadi semua didapat di dalam. Kayak yang paling di bold tuh jalan-jalannya. Selalu dari itu Kita berbeda. butuh jalan-jalan. Oke. Nah, oke, mungkin udah Iya. panjang banget ya cerita-cerita tentang kita. Mungkin udah para dosen yang udah nonton ini mungkin udah terbuka gitu ya pikirannya. Oh, ternyata program MDPT ini sangat direkomendasikan untuk diikuti karena sangat berdampak positif. Nah, oke, mungkin episode kali ini sampai sini aja. Jangan lupa untuk teman sobat MBKM UPU, program acara ini tayang setiap hari Rabu jam 2 siang di YouTube channel Universitas Potensi Utama. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Universitas Potensi Utama. Saya Mesita Purba pamit undur diri. Saya Bang Diki. Rizky. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye.